pujian Tuhan. Saat indah, saat bersama dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Indah bersama denganmu Tuhan, kami bersyukur.
hadirat Tuhan. Sidang jemaat yang saya kasihi, masuk dalam hadirat Tuhan, tinggal di dalam hadiratnya. Baik engkau yang ada di sini maupun yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan live streaming ini. Masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan terganggu oleh keadaan atau situasi. Hadirat Tuhan ada di sini. Hadirat Tuhan ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Hadirat Tuhan dalam keluargamu. Mari naikkan pujian ini dari hatimu yang paling dalam. Katakan di dalam hadirat-Mu, ya Tuhan. Sembah Dia. Dia Tuhan yang Maha Hadir. Dia Allah Jehovah Sama. Iya. Dia Yehovah Sama, Tuhan yang Maha Hadir. Mari kita nyanyikan pujian ini kembali dari awal. Di hadirat-Mu kami merasakan akan lawatan dan kuasa-Mu. Katakan sama-sama, haleluya. Nyanyikan pujian ini kembali dengan iman. Haleluya. Ku rasakan kehadiran Tuhan dapat engkau alami pagi hari ini, saudara. Hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan atau situasi. Ketika engkau memanggil dan kau rindu akan tinggal di dalam hadiratnya, maka hadiratnya engkau dapat rasakan dan kau alami pagi hari ini. Sebagai umat yang percaya, engkau harus memiliki hati kerinduan yang selalu berada dalam hadiratnya, tinggal di dalam bait-Nya. Jangan biarkan kerinduan hatimu hilang akan bait Tuhan. Jangan biarkan kerinduan hatimu hilang, yaitu rindu akan ibadah, rindu akan menyembah Tuhan. Pupuk kembali kerinduanmu. Jangan sampai engkau kehilangan rasa akan hadirat Tuhan. Jangan sampai saudara dan saya kehilangan untuk rasa menyembah, untuk rasa beribadah. Kalau engkau sudah tidak ada kerinduan, saya mau katakan, saudara dalam situasi berbahaya. Rindukan hadirat Tuhan. Sebagai orang yang percaya, selalu merindukan akan hadirat Tuhan dalam hidup saudara. Biarlah ungkapan pujian ini sebagai kerinduan kita. Karena di dalam hadirat Tuhan ada segalanya. Di dalam hadirat Tuhan ada perlindungan. Haleluya. Yes. Amin. Gerahmu. Haleluya. Rindukan hadirat-Mu Tuhan. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Saudara yang ada di rumah, dimanapun engkau berada, nyanyikan sebagai doa kita kerinduan Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada pemurnian, ada kesucian, ada kekudusan yang akan membawa saudara naik dan naik dan naik dalam hadiratnya. Dan saudara dalam hadirat Tuhan, saudara akan dibawa dalam kesempurnaan. Saudara ketika ada dalam hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, di dalam hadirat Tuhan ada keselamatan, di dalam hadirat Tuhan ada penghiburan, di dalam hadirat Tuhan ada kuasa, di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan, di dalam hadirat Tuhan ada berkat, di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera, di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan, di dalam hadirat Tuhan tidak ada ketakutan, di
dalam hadirat Tuhan tidak ada kegelisahan. Di dalam hadirat Tuhan tidak ada kecemasan. Di dalam hadirat Tuhan tidak ada kematian, namun ada kehidupan. Sanmu Bapa, amin, haleluya. Lebih lagi dari rohmu, dari kedalaman jiwamu, katakan hadiratmu rindu selalu. Jangan biarkan kerinduan hatimu hilang akan hadirat Tuhan. Jikalau ada di antara saudara saat hari ini dalam hidupmu, kalau engkau sudah kehilangan kerinduan akan Tuhan, saudara dalam zona bahaya, saudara dalam zona merah, saudara dalam situasi yang sangat mengerikan. Saudara dan saya harus dikuasai hadirat Tuhan. Saudara dan saya harus ditenggelamkan dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan merupakan kerinduan Tuhan untuk saudara dan saya. Hadirat Tuhan merupakan ekspresi, manifestasi akan kehadiran Tuhan yang dialami oleh setiap umat Tuhan. Rindukan rohiku, Dia akan memenuhi kehidupanmu, keperluanmu, kebutuhanmu selalu. Yes. Lebih lagi katakan hadiratmu ku rasakan. Urapi kami semua dalam hadiratmu ya Allah. Urapi kami semua dalam urapan kuasa-Mu. Kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah, dimanapun kami berada, yang sedang menyaksikan live streaming ini, selalu lebih lagi dengan hati yang haus, dengan hati yang mengerang, sebagai ekspresi yang rindu benar-benar di dalam hati saudara. Bakar kerinduan hatimu di hadapan Tuhan. Oh, gerakmu hadiratmu, hadiratmu. Ya, semua. Ya, saudara yang berhadapan dengan HP saudara, layar monitor saudara, hadirat Tuhan. Dalam kau mengalami transfer hadirat Tuhan, impartasi hadirat Tuhan. Apalagi ketika kau terlibat dalam memuji, dalam menyembah, hadirat Tuhan ada dalam rumahmu, hadirat Tuhan dalam hidupmu, hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Yes. Oh, ya. Hadirat-Mu Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Ini kerinduan kami mau merasakan kembali akan lawatan-Mu. Kerinduan kami akan kunjungan Tuhan. Sebagaimana ketika Engkau mengunjungi Abraham, sebagaimana Engkau mengunjungi Daud, sebagaimana Engkau mengunjungi Musa, sebagaimana Engkau mengunjungi Maria, sebagaimana Engkau membangkitkan Lazarus, sebagaimana Engkau menyembuhkan orang buta, sebagaimana Engkau menyembuhkan orang lumpuh, sebagaimana Engkau membangkitkan anak muda di Nain. Tuhan, kami rindu akan lawatan-Mu kembali. Kami rindu Tuhan akan kuasa Roh-Mu. Haleluya, haleluya.
Biarlah kasih-Mu kami alami. Oh yes. Oh haleluya. Ya, rasakan saudara. Rasakan akan sebuah getaran akan hadirat Tuhan. Sekali lagi saya berkata, kalau rohmu, jiwamu sudah tidak ada rasa tanda-tanda akan kehadiran Tuhan, saudara dan saya dalam zona bahaya. Bangun kembali kepada kasih Allah. Bangun kembali kepada kasih mula-mula. Sebagaimana engkau awal mengalami hubungan keintiman dengan Tuhan, perjumpaanmu dengan Tuhan, saudara dan saya harus bangun kembali ini. Jangan sampai saudara dan saya kehilangan akan hadirat Tuhan. Jangan sampai saudara dan saya kehilangan perjumpaan dengan Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Karena virus corona yang membuat saudara dan saya kering, tawar, undur, takut, cemas, gelisah. Saya berkata hari ini, bangkitlah umat Tuhan. Bangkitkanlah rohmu kembali, sehingga kau mengalami akan lawatan Tuhan kembali. Ketika air matamu mengalir, ketika setiap tetesan air matamu mengalir, disitulah engkau akan mengalami, disitulah engkau akan melihat karya Tuhan yang makin dahsyat, makin dahsyat, makin dahsyat dalam hidup saudara. Jangan biarkan saudara kehilangan akan hadirat Tuhan. Jangan biarkan ketawaranmu melanda. Jangan biarkan ketegar tengkukan hatimu menguasai hatimu. Jangan biarkan ketakutan melanda saudara, sehingga membuat engkau jauh dari akan Tuhan, membuat engkau jauh dari hadirat Tuhan. Saat ini saudara, kembali kepada hadirat Tuhan. Tinggal kembali dalam hadirat Tuhan. Yes. Ya. Ya. Rasakan. Amin. Kekudusan-Mu Bapa. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Rindu selalu diam dalam baitmu. Nikmati saudara, nikmati kehidupan ini, nikmati akan janji Allah, nikmati pemeliharaan Allah, nikmati penyertaan Tuhan, nikmati kasih setia Tuhan. Anugerahnya diberikan kepada setiap saudara dan saya. Oh, yes, haleluya. Rasakan, oh, kekudusan-Mu Bapa. Biarlah kekudusan Tuhan melanda, melingkupi bangsa ini. Biarlah kekudusan Tuhan melingkupi setiap keluarga-keluarga. Turun atas kami semuanya. Kekudusan menguasai setiap pribadi lepas pribadi. Baitmu menikmati kasih yang anugerah-Mu. Lebih lagi dengan kata suara yang keras, katakan hadirat-Mu lebih keras, sebagai erangan, sebagai ratapan, sebagai teriakan, sebuah kerinduan yang kita manifestasikan di dalam hati saudara dan saya. Kekudusan-Mu Bapa. Oh, haleluya.
dalam bait Allah. Di bait Allah tidak ada krisis. Di dalam bait Allah tidak ada corona. Di dalam bait Allah tidak ada kutuk, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kemiskinan, tidak ada kekurangan. Haleluya. Tuhan, ku rasakan. Alami sampai kau merasakan hadirat Tuhan turun dalam hidupmu. Sampai kau merasakan hadirat Tuhan ada dalam keluargamu. Sampai kau merasakan hadirat Tuhan turun di dalam hidup saudara dan saya pagi hari ini. Lalu diam dalam baitmu. Amin, haleluya. Kasih, amin. Sekali lagi, mari kita berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu. Terima akan hadirat Tuhan. Ketika Yesus naik ke surga, sebelum dia menghilang, ditenggelamkan oleh awan, Yesus berkata, Yesus mengucapkan, Elogia, Elogia, Elogia. Itu adalah berkat, berkat, berkat yang diberikan kepada umatnya. Haleluya. Dan setelah dia naik ke awan, dia berkata, aku akan mengutus Roh Kudus turun atasmu. Roh Kudus akan menjadi penolong hidupmu. Roh Kudus diberikan kepada saudara. Roh Kudus diberikan kepada saudara ketika kau ada dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saudara yang bisa berbahasa roh, silakan saudara berbahasa roh, baik di sini maupun di rumah. Terima, terima, terima kemenangan daripada Allah. Terima saudara, terima akan lawatan Tuhan. Terima, terima sekarang. Terima kepenuhan kembali Roh Kudus. Terima Tuhan, ku rasakan. Inilah doa kami pagi hari ini. Di minggu terakhir ini ya Tuhan, mari Roh Kudus, ini kerinduan hati kami akan bait-Mu. Kami rindu Tuhan kembali melihat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Kami rindu Engkau tambahkan iman kami ya Tuhan, untuk turun atas kami. Mari Roh Kudus, kami rindu hidup yang penuh dengan sukacita, sehingga damai sejahtera menguasai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sepatah kata, dua patah kata firman-Mu, silahkan Kau berbicara. Silahkan Kau sampaikan ya Tuhan.
Apa yang menjadi isi hatimu? Bahwa engkau rindu untuk menyatakan dirimu kepada setiap kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menikmati firman-Mu hari ini. Urapi kami semua, baik hamba-Mu, kami yang ada di sini maupun yang sedang menyaksikan acara live streaming ibadah raya The Rock ini Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Katakan sama-sama. Amin. Gerakmu. Haleluya. Silakan duduk sidang jemaat. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang membawa kita dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari beberapa hari yang lalu saya merasakan akan lawatan Tuhan, saudara, dalam kehidupan saya secara pribadi. Ketika saya hari-hari ini di minggu-minggu lockdown ini, saudara, tidak kemana-mana, saya kebun, saudara, atau di rumah, ya, artinya saya membuat kebun kecil di halaman rumah. Saya menanam-nanam, saudara. Dan ketika saat saya mulai mempersiapkan media dari kompos, dari tanah, dari serabut, saudara, saya sedang mempersiapkan. Sementara saya mengolah tanah, saya mengaduk, saya mencampur, saudara, di situ sepertinya Tuhan itu berbicara kepada saya secara pribadi, berbicara tentang proses, saudara. Saudara, saya mendaur ulang tanah, kompos dan sebagainya, saya persatukan, saya jadikan satu, dan setelah itu, saudara, saya tambahin air. Setelah saya tambahin air, saudara, saya mulai tebarkan benihnya, saudara. Ada beberapa benih yang saya tebar, saudara, dan puji Tuhan, saudara, ketika saya nunggu beberapa hari kemudian, benih itu mulai bermunculan, bertunas, saudara. Dan saat mulai bertunas dan saya mulai merawat kembali, beberapa saya pindahkan, saudara. Dan ada sesuatu yang menarik yang Tuhan bicara kepada saya. Padahal benih yang sama, saudara, sebut saja saya lagi menanam benih terong, saudara. Bibit terong. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya waktu itu bertunas bersama-sama, saudara. Setelah saya pindahkan ke satu tempat, saudara, ada satu pertumbuhan, saudara, dari bibit saya benih terong yang sudah bertunas, bertumbuh, saudara. Padahal saya tabur sama-sama, dan waktu tumbuh itu sama-sama besar kecilnya, saudara. Dan setelah saya pindahkan ke media, artinya saya merawatnya secara sama-sama, saudara. Ternyata saya melihat, saudara, ada pohon terong saya ini, saudara, ada 3 pohon, saudara, itu pertumbuhannya cepat sekali, saudara. Yang satunya masih daun 2, saudara. Saya amati 3 pohon terong saya ini, yang 3 ini, saudara, itu dengan cepat, saudara, tiba-tiba daunnya tambah. Dan pertumbuhannya itu yang satu cepat, saudara, daunnya subur, batangnya besar, saudara, dan kekuatannya berdiri kokohnya itu sangat kuat, saudara, dari beberapa pohon-pohon yang lainnya. Yang lainnya, saudara, tidak bertumbuh dengan maksimal, saudara. Banyakan, saudara, banyakan dari puluhan bibit biji terong itu yang saya sebar, saudara. Dari puluhan itu, saudara, yang benar-benar bertumbuh, subur, dan berdiri kokoh, cuman ada 3, saudara.
Dan di situ Tuhan sepertinya sedang belajar berbicara kepada saya. Kamu lihat hari-hari ini berbicara tentang umat yang bersama dengan aku. Mereka menerima firman yang sama. Mereka sama-sama ada di dalam tanah yang sudah digarap sama-sama. Mereka tumbuh bertunas. Tapi dalam pertumbuhan itu kamu lihat dari pohon ini cuman ada 3 pohon terong kamu yang bertumbuh tegap dan cepat, daunnya subur dan enak dilihat, saudara. Dilihat dari tanaman ini, 3 pohon terong saya ini, saya paling enak itu ngelihat yang satu, saudara. Itu saya lihat batangnya gede, daunnya lebar, dan rasanya kita ini, kalau saya ini jiwa kambing, saudara, pasti mau makan itu, saudara. Karena dilihat daunnya, batangnya itu nikmat banget, saudara. Seperti itu, saudara. Dan Tuhan itu bicara seperti itu. Hari-hari ini hanya orang-orang tertentu saja yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar. Mereka, orang-orang yang bertumbuh ini adalah orang yang mengkonsumsi firman dengan tepat, mengkonsumsi kebenaran firman Tuhan dengan benar. Dan orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan, dia akan grow, dia akan bertumbuh, dan bertumbuh, dan bukan hanya bertumbuh, dia akan orang akan melihat orang yang ada dalam hadirat Tuhan itu ngelihatnya pun enak, saudara. Saudara kalau bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, orang di sekelilingmu melihat saudara itu enak gitu, saudara. Rasanya di dalam diri saudara itu ada daya tarik, saudara. Seperti itu, saudara. Tuhan bicara kepada saya. Makanya cepat-cepat, saudara, saya langsung kirim, saudara, ayat ini kepada Pak Adam untuk dibuatkan brosurnya, saudara. Ya, flyernya, saudara. Dan saya beri tema tinggal dalam hadirat Tuhan, saudara. Karena beberapa hari ini saya mengalami akan hadirat Tuhan, saudara. Saya mengalami benar-benar akan satu kerinduan Tuhan, saudara. Saya banyak merenungkan dan saya banyak menikmati. Bahkan ketika saya bongkar peti mati saya, saudara, wow, saya melihat, saudara, benar-benar Tuhan itu dahsyat, saudara. Seharusnya saya sudah ada di dalam peti itu. Seharusnya saya sudah gak bersama-sama dengan saudara beberapa tahun yang lalu. Tapi ketika saya lihat peti mati saya diingatkan kembali, saudara, bagaimana Tuhan berbicara secara pribadi kepada saya. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu apa sih, saudara? Pak, hadirat Tuhan itu apa? Saudara, kalau saya menceritakan akan hadirat Tuhan dan menunjukkan bukti akan hadirat Tuhan dengan semacam benda padat, saudara, saya nggak bisa, saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bicara hadirat Tuhan, saudara, memang tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh, tapi bisa engkau rasakan secara jiwa dan secara roh, secara iman dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya bisa menceritakan hadirat Tuhan seperti apa yang saya alami, saudara. Beberapa tahun yang lalu, saudara, ketika waktu saya ada di Taman Getsemani, saudara, waktu itu saya melakukan puasa 40 hari, berdiam diri, saudara, lockdown di Taman Getsemani, di kamar khusus, saudara, hanya face to face, saudara. Yang saya lakukan hanya baca firman, menyembah Tuhan, berdoa, saudara, membaca firman, berdoa, dan berpuasa, saudara. Dan saya menikmati akan lawatan Tuhan. Rasanya sekeliling saya, saudara, ada satu energi, ada satu kekuatan yang melingkupi saya, saudara. Satu atmosfer yang sangat-sangat indah, saudara. Padahal kononnya, saudara, kalau saudara pernah pergi ke Getsemani, ada di kamar yang namanya Elia, saudara.
Kononnya orang-orang yang pernah di kamar di situ sebelum masuk, saudara, gangguannya banyak, saudara. Kononnya ruang ini, kamar Elia ini, saudara, prosesnya ketika kita masuk di situ seringkali dinampakkan oleh melihat roh-roh jahat atau kuasa-kuasa kegelapan di sekeliling itu, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, itu pengalaman saya masa lalu, saudara. Tapi ketika saya ada bersama dengan Tuhan, saudara, memang waktu saya masuk di kamar itu, saudara, saya rasakan ada atmosfer yang mengintimidasi, yang menekan saya. Hari pertama saya nggak bisa menikmati, saudara. Hari pertama saya nggak bisa menikmati. Hari pertama saya bisa lewati. Hari kedua saya juga belum bisa melewati. Dan mau sampai hari ketiga, saudara, saya belum nyaman, saudara, dengan ruangan itu, saudara. Namun pada hari keempat dan sampai selesai, saudara, saya menyelesaikan 40 hari di situ. Saya menikmati akan Tuhan. Saya mengalami brol, saya mengalami jebol, saya mengalami dimensi di mana hadirat Tuhan dinyatakan dalam hidup kami, saudara. Bahkan Tuhan bicara tentang pelayanan, tentang keluarga, tentang hidup saya, saudara. Sampai pada akhirnya Tuhan benar-benar mewujudkan pelayanan kami, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saya menggambarkan hadirat Tuhan, saudara, saya tidak bisa mewujudkan seperti zat atau benda zat, saudara, benda padat yang saya tunjukkan kepada saudara. Tapi saya hanya bisa menceritakan pengalaman kami bersama dengan Tuhan ketika kami ada dalam hadirat Tuhan. Ada contoh lain, saudara, orang-orang yang di dalam Alkitab itu yang benar-benar mengalami yang namanya tinggal dalam hadirat Tuhan, saudara. Ada sesuatu terjadi, ada manifestasi terjadi, ada mujizat terjadi, ada kuasa Tuhan terjadi, saudara. Saya beri contoh, saudara. Musa, saudara. Saat Musa dalam usia tua, dia harus naik ke Gunung Sinai, saudara. Untuk apa? Untuk berdiam diri, untuk membangun hadirat Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan, saudara. Musa naik ke gunung Tuhan, didampingi oleh pengawalnya, yaitu Yosua, saudara. Musa ada di puncak gunung, saudara, dan Yosua ada di bawahnya, saudara. Saudara, dan sesuatu terjadi, Bapak Ibu saudara sekalian. Saat Musa menyelesaikan, saudara, 40 hari mengalami ditinggal dalam hadirat Tuhan, saudara. Sesuatu yang menarik, saudara. Yosua saat dia masih di bawah, saudara, ketika Musa turun, saudara, Yosua naik, saudara, di mana tempat yang pernah Musa berdiam diri di dalam itu, saudara, Yosua mengalami yang namanya bekas-bekas hadirat Tuhan itu. Kuasa hadirat Tuhan itu mengelilingi Yosua, saudara. Dan sesuatu yang luar biasa. Sehingga Yosua mendapatkan keperkasaan roh, mendapatkan kekuatan iman dalam hidupnya, saudara. Sehingga dia menjadi panglima yang gagah perkasa. Karena mengalami, saudara, impartasi akan hadirat Tuhan, transfer hadirat Tuhan, saudara. Dan saudara lihat, ketika Musa keluar dari gunung itu, saudara, apa yang dilihat oleh banyak orang? Ketika umat Tuhan melihat dari kejauhan, saudara, Musa tidak bisa dilihat wajahnya, saudara. Ada apa? Ada nur, ada zat, saudara, ada kemuliaan, saudara, melingkupi Musa, saudara. Hadirat Tuhan bermanifestasi dalam auranya Musa, saudara, dalam wajahnya Musa, Bapak Ibu saudara sekalian. Sehingga di situ, saudara, orang-orang berteriak tidak sanggup melihat Musa. Dan akhirnya, Ibu Bapak saudara sekalian, Musa menutup mukanya, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, hari-hari ini saya mau ajak Ibu Bapak saudara sekalian, di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini, di tengah-tengah kondisi seperti ini, roh yang mengintimidasi, penyakit yang mengintimidasi, jangan membuat saudara
kehilangan kerinduan akan Tuhan. Jangan sampai saudara dan saya kehilangan posisi saudara dengan hadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapkan diri saudara dalam satu posisi yang tepat, membangun keintiman dengan Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ibu Bapak Saudara sekalian, bagaimana saya harus menceritakan akan hadirat Tuhan supaya saudara paham. Satu contoh sekarang ini saudara. Ketika COVID-19 ini dicetuskan, terjadi di Cina sana, Wuhan sana saudara. Beberapa orang mengalami virus ini saudara. Dan menjalarnya begitu cepat saudara. Virusnya nggak kelihatan. Tapi ketika virus ini saudara masuk di dalam diri orang tersebut, virus ini kalau tidak diatasi saudara, tidak cepat diobati, mendatangkan kematian saudara. Nah bedanya kalau saudara dan saya tinggal dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan memang satu jenis saudara yang tidak bisa dilihat saudara. Tapi hadirat Tuhan itu bicara tentang kehadiran Tuhan, bicara spirit, bicara dimensi supranatural, dan bicara tentang sesuatu yang bisa engkau alami. Dan saat engkau alami akan hadirat Tuhan itu, hadirat Tuhan tidak membawa penyakit dalam hidup saudara, tidak membawa kematian dalam hidup saudara. Nah ini saudara, bedanya corona. Corona melanda dan corona membawa kematian bagi banyak orang saudara. Tapi hadirat Tuhan, ketika engkau tenggelam dalam hadirat Tuhan, engkau akan menikmati akan hadirat Tuhan. Engkau akan benar-benar merasakan damai sejahtera saudara. Ciri pertama orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang saya tulis juga di status FB saya saudara. Jadi ciri orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan saudara, yang pertama di situ saya mencatat melihat Tuhan dari dekat saudara. Jadi ciri yang pertama orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan saudara, hati, jiwanya, pikirannya selalu tertuju kepada Tuhan saudara. Tidak terpengaruh dengan situasi, kondisi, keadaan ini saudara. Kalau saya mau beritahu saudara, saya beri contoh. Ini sebuah virus saudara. Ini sebuah virus saudara. Kalau virus ini masuk dalam jiwa saudara, dalam hidup saudara, maka virus ini akan bermain dalam hidup saudara, akan membuat tubuh saudara lemah, akan membuat saudara dan saya bisa mengalami kematian saudara dengan virus corona ini saudara. Ini virus yang berbahaya. Tapi kalau saudara dan saya hidup dalam hadirat Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan saudara, virus corona ada di mana-mana saudara. Dan bedanya orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, saudara dan saya bisa nginjak virus ini saudara. Saudara bisa berjalan di atas virus ini, dan virus ini tidak menginjak-injak saudara, tidak mengintimidasi saudara, tidak membunuh saudara. Karena orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, dia punya pola pandang bersama dengan Tuhan. Nah kalau dia bersama dengan Tuhan, membangun hidupnya dalam hadirat Tuhan, saudara dan saya ada perlindungan. Ada atmosfer yang melindungi saudara, yang mengelilingi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, apalagi saudara dan saya tidak memberi celah. Saudara jangan berkata, oh Pak saya kan tinggal dalam hadirat Tuhan, ngambil makan gak usah cuci tangan, salaman sama orang saudara gak cuci tangan. Saudara, itu namanya mencobai. Tapi kalau orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, dia pasti mengerti nilai-nilai hikmat menjaga lingkungan kita dari segala penularan virus saudara.
Kalau saudara, kecuali saudara dan saya dalam situasi kondisi terpaksa engkau harus berhadapan dengan orang yang kena virus dan perlengkapan saudara tidak memfasilitasi saudara. Saya mau berkata, dalam nama Tuhan Yesus, justru saudara akan menjadi penyalur kuasa. Saudara justru menjadi penyalur mujizat itu, menyembuhkan itu, saudara. Beberapa waktu saya sama Pak Yosua sama Ibu Gembala mendoakan orang di rumah sakit Siloam, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ke sana. Ada seorang bapak, saudara, yang sedang sakit di situ. Saudara, tentunya saya sebagai hamba Tuhan, belum melangkah apapun, saya berdoa. Gimana Tuhan? Oke, Tuhan bilang jalan. Memang harus kamu yang layani. Saat saya datang ke sana, saudara, Bapak Ibu saudara sekalian, saya berdoa. Dan beberapa hal yang saya sampaikan. Dan saya berkata, sudah enggak apa-apa. Penyakit ini tidak membawa kematian. Saya berkata, saudara, ketika saya berdoa, saya melihat antara Sabtu dan Minggu sudah boleh pulang, saya bilang. Saudara, hamba Tuhan yang ngomong seperti itu. Dan kemarin, saudara, hari Sabtu, istri yang memberitahu saya, iya Pak, suami saya boleh pulang. Loh, saudara, saya jauh sebelumnya sudah mengatakan boleh pulang. Tapi karena imannya ragu-ragu, minta hari ini pulang, saudara. Kadangkala manusia seperti itu, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, seorang hamba Tuhan yang secara audible mendengar apa yang Tuhan sampaikan, tapi lebih percaya, ya sudah, saudara, coba saudara, satu kamarnya itu 1.500.000 kalau nggak salah, saudara, kan lumayan kalau satu hari itu, saudara, 1 juta dibawa ke gereja, kan jadi berkat, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saudara dan saya tinggal dalam hadirat Tuhan, saudara diberikan hikmat daripada Allah, saudara diberikan marifat daripada Allah, saudara diberikan penglihatan ketajaman dalam hidup saudara. Karena itu ibu bapak saudara sekalian, sidang jemaat yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, tinggallah di dalam hadirat Tuhan. Kalau engkau tinggal di dalam hadirat Tuhan, engkau punya pola pikir seperti Tuhan berpikir dalam hidup saudara. Tepuk tangan dong saudara. Bahwa Allahmu adalah Allah yang dahsyat. Saudara, jangan engkau kehilangan kerinduan akan bait Allah. Jangan kehilangan kerinduan akan hadirat Tuhan. Saudara, hadirat Tuhan itu akan membuat saudara, hidupmu bukan turun. Hidupmu akan dibuat naik, naik, dan naik, saudara. Kalau engkau ada di dalam hadirat Tuhan, itu adalah janji Allah yang tertulis di dalam Mazmur pasal 16 ayat 8 dan 9. Bagaimana Daud, saudara, di situ dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Hei ibu bapak saudara sekalian, sidang jemaat yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, milikilah cara pandang sebagaimana Daud memandang Tuhan. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, dia tidak melihat manusia raksasa yang membawa pedang yang perlengkapan baju zirahnya. Tapi Daud melihat akan janji Allah, janji Tuhan di dalam kehidupannya. Bahwa apa yang dia lihat, dia melihat Tuhan. Saudara, ayat 8, saudara, Mazmur 16 ayat 8. Baca di situ. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Orang yang hidup dalam hadirat Tuhan, dia senantiasa melibatkan Tuhan di dalamnya. Selalu pandangannya Tuhan, selalu dia melihat Tuhan dalam hidupnya. Karena apa? Tuhan yang menjadi Allahu Akbar, Tuhan yang maha besar, yang melingkupinya, saudara. Artinya orang yang tinggal di dalam Tuhan adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan.
gandol Gusti, bergantung kepada Tuhan. Sidang jemaat yang saya kasihi, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi saya berkata, kalau saudara dan saya sudah mulai ketawaran, saudara dan saya sudah mulai hambar, saudara dan saya mulai ada kebencian, ada sakit hati, ada kepahitan, ada kebencian, ada dendam. Kalau itu tidak saudara bereskan, itu akan membawa kematian dalam hidup saudara. Oleh sebab itu saudara, orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan dijauhkan dari kepahitan, dijauhkan dari dendam, dijauhkan dari sakit hati, dijauhkan dari kekecewaan, dijauhkan dari gelisah, dijauhkan dari ketakutan. Karena apa? Orang yang tinggal di dalam Tuhan senantiasa memandang Tuhan. Saudara, yang kedua, saudara, yang kedua, yang tertulis dalam Mazmur pasal 16 ayat 8 dan 9 ini saudara. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Perhatikan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Karena ia berdiri di sebelah kananku. Yang kedua, orang yang tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak jauh dari kita. Saudara, orang yang tinggal dalam Tuhan, Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Apalagi Allahmu yang saudara kenal adalah Allah Immanuel. Kalau Allah Immanuel bersamamu, Allah Immanuel menyertai engkau, Allah Immanuel dalam hidupmu, saudara, ada alasan untuk saudara khawatir? Enggak. Karena apa? Karena ia berdiri di sebelah kananku. Saudara, wow. Saudara, kalau di Mazmur ini ia berdiri, saudara. Kalau dalam bahasa Jawa, Tuhan itu manunggal. Satu, bukan hanya berdiri di sebelah kanan saudara, tapi ada di dalam hidup saudara. Manunggal. Saya lagi belajar. Hari ini saudara-saudara kita sedang merayakan Idul Fitri, saudara. Saya menyapa dulu saudara-saudara saya yang muslim yang sedang menyaksikan live streaming kami lewat Instagram, YouTube maupun Facebook saya, saudara. Saya mau menyapa, selamat merayakan Idul Fitri, saudara. Artinya apa, saudara? Saudara-saudara kita yang sedang merayakan Idul Fitri ini dikatakan fitriah, saudara, kembali kepada fitrah, kembali kepada firman Allah, kembali kepada roh nur itu, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara dan saya memahami ini, saudara, luar biasa. Tapi saya tidak bicara di sini. Yang kedua, saudara, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Kalau saudara dan saya hidup dalam hadirat Tuhan, saudara tidak akan pernah menukar Tuhanmu, menukar Yesusmu, menukar firmanmu dengan apapun, saudara. Dan kau tidak akan menjadi orang Kristen yang mudah murtad. Saudara, orang yang mudah meninggalkan Yesus, meninggalkan firman, meninggalkan Allah, itu orang yang tidak tinggal di dalam hadirat Tuhan. Pertanyaan saya, apakah saudara hari ini tinggal dalam hadirat Tuhan atau di luar Tuhan? Gak usah dijawab, jawab di dalam dirimu sendiri. Yang terakhir, mestinya ada 5. Yang terakhir, 1 saja. Haleluya. Yang ketiga, saudara, ayat 9, saudara, firman Tuhan berkata, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Yang terakhir, saudara, mesti ada 5, saudara, saya simpulkan di sini, yaitu yang terakhir, hidup dalam sejahtera Allah. Saudara, sebab itu hatiku bersuka cita. Orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, dia penuh dengan sukacita. Saudara, orang yang hatinya penuh dengan sukacita, virus corona nggak berani dekat. Hati yang gembira adalah obat. Saudara, hati yang gembira tidak bisa disantet, tidak bisa dipelet, tidak bisa ditenung, saudara. Jadi yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup
dalam sukacita Allah atau hidup damai sejahtera. Kiranya saudara dan saya inginkan selalu hidup dalam hadirat Tuhan. Ketika engkau berada dalam hadirat Tuhan, ada beberapa hal yang saudara bisa terima dan saudara alami. Salam damai sejahtera menyertai ibu bapak saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup, kita akhiri ibadah kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Jangan menunduk. Pandang wajah Tuhan. Pastikan engkau pulang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dan kasih karunia Allah telah turun menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Sebagaimana firman Tuhan telah berkata, jikalau engkau mendengar firman Tuhan dengan baik serta melakukan perintahnya, maka berkat Abraham, Ishak, Yakub menjadi bagianmu. Di tanah yang kau berpijak, disitulah Tuhan memberkati engkau. Diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu serta buah kandungan istrimu, anak-anakmu dan keturunanmu, pekerjaanmu, pelayananmu, usahamu. Tuhan memberkati engkau. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada orang yang berkekurangan di antaramu. Bawalah pulang damai sejahtera dan tinggallah dalam hadirat Tuhan senantiasa. Firman Tuhan memberkati saudara. Dan hari ini Tuhan, kami bawa setiap taburan kami di hadapan-Mu. Apapun jenis taburan kami, baik ucapan syukur, baik untuk pembangunan gereja maupun untuk persepuluhan kami Tuhan, kami berkati dalam nama Tuhan Yesus, sehingga umat-Mu tidak pernah berkekurangan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari belalang pelahap, belalang pengirik, belalang pelompat. Damai sejahtera menyertai ibu bapak saudara sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita kembali pada tanggal 31 untuk berdoa ulang tahun gereja kita. Kita akan mengucap syukur bersama-sama di tempat ini. Dan minggu depan kita ada perjamuan kudus kembali di tempat ini. Dan saya berdoa kiranya minggu depan perlakuan PSBB sudah diangkat, kita bisa beribadah kembali dan kita mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.